Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita, kristalisasi masih di kitab 1 Raja-Raja. Kita akan meneruskan dulu sedikit masih tema Nabi Elia ini, tapi kita akan melihat bagaimana akhir kehidupan daripada Nabi Elia, khususnya ministrinya, ya. Karena ceritanya itu setelah Nabi Elia melakukan suatu katakanlah peperangan rohani dengan 400-an Nabi Baal di Gunung Karmel itu, ya. Dan ketika itu ya luar biasa bahwa korban bakaran, ya, untuk yang dibuat Nabi Elia dengan yang 400 ini, Tuhan menjawab dengan api, dan Israel di situ sujud menyembah, ya, kepada Yahweh. Dan kemudian Ahab ini lapor kepada Izebel bahwa Elia sudah melakukan hal itu dan menyembelih, ya, 400-an itu nabi. Dan Izebel langsung di situ tidak takut, ya. Izebel itu dia malah mengancam bahwa, katakan ini pasal 19:2, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Ayat 3, maka takutlah ia atau Elia. Takut Elia lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi Elia jalan. Kita sudah bahas kurang lebih mengapa Elia takut, ya. Barangkali memang ada faktor keletihan, ya. Memang betul, ya, setelah dia merasa dia seorang diri, dia ingin dicabut nyawanya, dia tidur, ya. Kasih makan, tidur lagi, ya. Nah, dia kasih makan lagi baru dia berjalan. Jadi memang ada faktor keletihan jasmani lah, ya. Dan tapi ada satu faktor yang saya rasa itu lebih harus kita perhatikan, karena di sini faktornya saya melihat Elia barangkali dia masih ada sesuatu, ya, di dalam hatinya. Dia merasa kemenangan sudah dicapai, ya. Israel akan menyembah kepada Yahweh, dan Ahab barangkali juga Izebel tidak melawan lagi. Tapi ternyata keadaan tidak seperti itu, ya. Ternyata Izebel malah mengancam balik. Dan ya Israel, ya Ahab juga ya masih tetap, ya, dia menyembah berhala juga, ya. Sehingga ini barangkali suatu kejutan lah bagi Elia. Dan barangkali dia juga Elia masih ada harapan, ya. Barangkali dia ingin, ya, bagaimana, ya. Dia terlalu berharap lah, kalau bisa dibilang begitulah, ya. Nggak siap dia menerima ancaman itu, ya. Dan ketika dia diancam, dia takut, ya. Atau barangkali masih ada harapan Elia untuk mengharapkan hasil-hasil yang, atau dia juga ingin mendapat penghargaan barangkali dari Israel itu, ya, dari Ahab juga, ya. Tapi ternyata tidak, ya. Jadi intinya pokoknya dia lari lah, ya. Dia lari selama berjalan 40 hari itu oleh kekuatan makanan yang diberikan oleh Tuhan. Dia sampai ke gunung Horeb, atau gunung yang dipercaya itu juga tempat di mana Yahweh mengadakan perjanjian dengan Israel lewat Musa itu. Nah, persoalannya di sini, sesudah sampai dia di sana, datang firman Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Nah, ini kan berarti pertanyaannya membuktikan bahwa Elia tidak disuruh Tuhan sebenarnya dia berjalan ke Gunung Horeb itu, ya. Itu karena dia lari aja, dia takut, ya. Sehingga sebenarnya dia berjalan di luar kehendak Tuhan, ya. Dia masuk ke gua, dia ditanya, Tuhan, apa kerjamu di sini, hai Elia? Sayangnya Elia menjawab dengan sangat-sangat negatif, ya. Dia menjawab di situ. Coba dulu saya baca pakai ILT aja, ya. Dikatakan di sini ayat 9, ya.
pas 1 Raja-Raja 19, Elia menjawabnya begini. Aku sesungguhnya sangat giat bagi Yahweh Sebaot, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Ini benar ya, yang dibilang Elia. Mereka meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ya memang Ijabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan itu ya. Nah, tapi selanjutnya Elia bilang begini. Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Nah, ini salah ini. Bukan dia kok yang masih hidup sendiri. Karena Obadya, kita tahu kepala istana Ahab itu menyembunyikan 100 nabi Yahweh. 50-50 dalam gua dan dia mengurus makanannya. Jadi enggak Elia sendiri sebenarnya yang masih ada ya. Tapi ini orang yang udah dalam ketakutan ya, dalam melarikan diri dari panggilan Tuhan gitu loh ya. Jadi negatif dia. Dia bilang hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka berusaha mencabut nyawaku ya. Kemudian Tuhan tanya kedua kali. Nah, ini seharusnya nih Elia di sini menyadari ya bahwa jawaban dia itu membuktikan dia dalam kondisi yang apa ya? Tidak siap lah ya sebagai pelayan Tuhan. Dia menjawabnya dengan sangat negatif. Ditanya lagi yang kedua. Ya. Ditanya kedua lagi, apa ayat yang ke-13 ya. Tanya lagi, apa yang engkau perbuat di sini, hai Elia? Ditanya yang kedua, jawabannya masih sama aja. Aku sangat giat bagi Yahweh Elohim semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Ya. Jadi kelihatan di sini dari dua pertanyaan. Sebenarnya barangkali Tuhan berharap juga Elia ini bisa menyadari kondisinya. Ya, bahwa dia melarikan diri kayak misalnya Yunus. Waktu itu Yunus diutus ya ke Niniwe, ya. Nah, dia nggak mau ke sana karena barangkali ya dari jawaban Yunus itu ketahuan bahwa dia sebenarnya ingin Niniwe itu hancur. Ya, dia nggak mau. Bisa jadi perasaan kebangsaannya, bisa jadi Yunus tahu bahwa Israel akan menderita oleh kerajaan oleh Niniwe itu ya, Asyur ya. Jadi dia nggak mau diutus ke sana ya, karena nanti kalau dia ternyata bertobat dan Tuhan bermurah hati ya nggak jadi dibunuh, dihukum itu orang Niniwe. Jadi Yunus intinya melarikan diri lah, lari dia dari jalan Tuhan. Kemudian Tuhan kembalikan Yunus kepada panggilannya. Ada ikan itu ya, nelan itu Yunus. Nah, dalam perut ikan itulah Yunus bertobat sebenarnya ya. Dan Yunus akhirnya menurut pada panggilan Tuhan. Kembali dia ke Niniwe dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi sayangnya Elia di sini ketika dua kali ditanya, tetap dia berkeras mengatakan yang negatif ya. Dan dikatakan di sini pokoknya semua Israel itu meruntuhkan meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Mereka berusaha membunuh aku. Jadi sangat negatif dan tidak berubah jawaban Elia yang pertama dan kedua. Akhirnya, nah inilah keputusan Tuhan ini ya. Yaitu bahwa yang ayat 16 bagian bawah itu. Dan engkau harus mengurapi Elisha anak Safat dari Abel Mehola sebagai nabi penggantimu. Jadi Elia sudah diganti langsung ya, ganti oleh Elisha. Jabatannya sebagai nabi dalam kondisi Israel itu jatuhlah dalam penyembahan berhala di zaman Ahab itu. Posisi Elia sebagai nabi, panggilannya sebagai nabi itu diganti oleh Elisha. Nah ini sebenarnya bahkan Tuhan bilang ayat 18, aku telah menyisakan 7.000 orang di Israel. Sebenarnya ada kok ya yang tidak menyembah Baal, itu ada 7.000 orang. Ya intinya pendeknya Elia diganti. Bukan Elia ditolak ya. Karena Elia itu kita sudah lihat dalam perjanjian baru,
Bahkan Tuhan ada mengutus atau membangkitkan hamba-hambanya termasuk Yohanes Baptis untuk dengan spiritnya Elia atau barangkali dengan panggilan Elia yang menghadirkan kerajaan sorga itu. Kalau Elia di sini menghadirkan kerajaan sorga, menegakkan kerajaan Yahweh, kerajaan Israel. Kalau di sini kerajaan Mesias, Yohanes Baptis itu memberikan jalan. Nah, panggilan itu masih ada, masih berlaku lah ya. Jadi Elia bahkan ketika Petrus, Yohanes Yohanes dan Yakobus itu mendapat penglihatan, dia melihat di situ ada Yesus, ada Musa, ada Elia. Kalau jadi Musa itu perjanjian lama, Elia itu memberi jalan kepada datang Mesias ya. Mereka sedang berbicara. Jadi Elia ini tidak ditolak dalam arti gagal. Bukan begitu, tapi dia diganti persoalannya. Ini yang kita mau bahas ini. Supaya kita jangan diganti lah gitu ya. Dalam ministry kita mau selesaikan itu, tugas itu. Karena Paulus juga bilang, di akhir hidupnya, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekarang tersedia bagiku mahkota ya. Aku telah memelihara iman. Jadi semua kita inginlah ya mengakhiri kehidupan atau menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Yesus itu luar biasa. Tetelestai, dia bilang it is finished, sudah selesai ya, sempurna sempurnanya. Kita semua rindu begitu, tapi inilah akan kita belajar dari Elia ini ya, mengapa dia sampai digantikan. Nah banyak orang di sini lihat Elia diangkat ke sorga. Nah ini kita mau bicara dulu, betul nggak Elia itu diangkat ke sorga dan tidak mati? Nah ini yang kita mau bahas karena ini pelajaran yang udah pernah saya bahas sih. Karena ini ayat diambil oleh orang-orang yang mendukung ajaran rapture itu, keterangkatan begitu. Katanya sebelum datang masa kesusahan besar itu gereja diangkat sehingga tidak mengalami kesusahan besar ya, dievakuasi dari bumi lah ya. Kita nggak menyinggung ajaran rapture-nya, tapi kita mau fokus dulu Elia ini sebenarnya dikemanain setelah dia diganti oleh Elisa ya. Nah mari kita melihat dulu sebentar ya. Di dalam 2 Tamarik 21 ayat 22, ini coba saya baca dulu ya. Elia itu mengirim surat. Nah, bentar dulu ya. Kita baca dulu. 2 Tawarik 21 ayat yang ke-12. Ini dia. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud, ini saya pakai Elia, bapak leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa Raja Yehuda. Semuanya ayat itu, mulai 15, engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Ini surat Nabi Elia kepada Raja Yoram. Raja Yoram yaitu Raja Yehuda, anak daripada Yosafat. Raja Yehuda. Yosafat itu seorang raja yang baik, ya. Jadi kalau kerajaan Yehuda begini. Dari mulai Salomo, Rehabeam, ada Rehabeam ini jahatin dengan Abiam ini. Kemudian ada di situ Asa, ya. Raja Asa, dan ini Raja Yosafat. Ini bagus ya, dua raja ini, Asa dan Yosafat. Nah, Yosafat ini punya anak, ini dia Yoram. Yoram ini dia membunuh anak-anak Yosafat yang lain, katanya anak sulung, tapi dia membunuh semua. Dia berbuat jahat ya, dia menyembah juga tidak menjauh dari dia melakukan dosa-dosa seperti raja-raja Israel. Akhirnya datanglah surat dari Nabi Elia. Nah, kalau kita melihat surat Nabi Elia datang kepada Yoram itu setelah Ahazia mati, kan Ahazia ini mati, setelah Yosafat ini mati, ya, maka Raja Yoram ini dia menjadi raja, ya. Padahal Elia itu katanya ya, itu yang diangkat itu di zaman sebelum Yosafat. Karena Elisa udah melayani di zaman Yosafat ini, Raja Yosafat. Nah, coba kita lihat ya.
di mana di sini nih ya. Nah, ini coba dulu di sini ya. Di zaman ini pasal 2 raja-raja yang pasal 2 itu dikatakan di situ judulnya Elia naik ke sorga. Itu Elisa sudah mulai berperan, dia mulai melayani, dia bikin menyehatkan air di Jericho ya, kalau saudara lihat di sini ya, judul-judulnya aja. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa ya. Kemudian di pasal 3 ini di sini ya, si Raja Yosafat yang masih hidup itu, yang baik itu, Raja Yehuda bersama dengan di sini Raja Israel ya, anak Ahab. Kemudian ada lagi satu raja lagi yang akhirnya mereka berkumpul mau melawan Raja Moab. Nah, Raja Edom juga ikut. Jadi ada 3 raja itu. Raja Yosafat ya, yang baik itu Raja Yehuda, kemudian Raja anak Ahab ini ya, Yoram namanya juga. Kemudian Raja Edom. Mereka bertiga berkumpul. Mereka datang kepada Elisa. Ya. Terus si Elisa ini bilang, kalau bukan karena Yosafat Raja Yehuda ini, aku nggak akan mau memberi petunjuk kepada kalian ya, kepada Raja Joram terutama ya. Nah, jadi saudara lihat ya, di zaman Yosafat masih hidup, Yosafat Raja Yehuda ya, Elisa itu sudah melayani, sudah menggantikan. Elia sudah digantikan ini ya, sudah diganti Elia, sudah masuk Yosafat, sudah masuk Elisa. Elisa sudah melayani di zaman Raja Yosafat masih hidup. Kemudian Raja Yosafat mati, punya anak dia Raja Joram itu. Nah, inilah Raja Joram dikirimi surat oleh Elia. Berarti Elia itu masih hidup waktu dia digantikan di sini. Jadi saya ulangi segampangnya begini. Ini kasusnya di pasal 2 ini ya, 2 Raja-Raja 2 itu, di mana Elia katanya naik ke surga lah ya, diganti dengan Elisa. Ya. Kemudian di sini Elisa melayani, mulai dari menyehatkan air di Jericho, ada anak-anak Betel mencemooh dia, dan ada 3 raja yang datang ke dia, ke Elisa ini, yaitu Raja Yosafat, Raja Yoram anak Ahab, kemudian Raja Edom datang bertanya, karena dia sedang berperang, dia bertanya. Nah, kemudian Elisa bilang, kalau enggak karena Yosafat Raja Yehuda ini, aku enggak akan kasih tahu ya apa urusanku dengan kalian, terutama Raja Ahab ini, karena itu Joram itu, Raja Ahab itu, anaknya Raja Ahab itu jahat. Jadi intinya, ketika Yosafat Raja Yehuda masih hidup, Nabi Elisa udah melayani. Kemudian Raja Yosafat mati, punya anak Raja Joram. Tahu-tahu Nabi Elia ngirim surat kepada Raja Joram yang menubuatkan bahwa engkau akan mati kena penyakit usus yang luar biasa. 2 tahun itu Joram itu, anak Yosafat itu kena penyakit usus mati. Jadi berarti Nabi Elia ini masih ada, hanya nggak ketahuan. Makanya ini ada serombongan nabi mencoba ya waktu Elia diangkat ya. Nabi-nabi itu juga menganggap nggak diangkat ke sorga. Ini coba saya baca dulu ya. Pasal 2 Raja-Raja 2 ayat 16 ya. Setelah dia kan, ini rombongan nabi ini ngelihat ini di Elisa dengan Elia ya. Kemudian Elia hilang ya. Dan Yosafat dapat jubahnya itu, si Elisa dapat jubahnya ya. Nah, kemudian rombongan nabi ini datang ke Elisa. Dia bilang begini, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Artinya, rombongan nabi ini ya, mereka berpendapat bahwa Elia tidak diangkat ke sorga. Kalau memang diangkat ke sorga, ya tentu mereka nggak akan mau cari. Ya, mereka berusaha cari, coba dulu dah. Ini ada 50 orang di antara kami ini, orang-orang tangkas. Kami carilah, jangan-jangan Elia dibawa Tuhan dilempar ke sini, ke gunung ini atau ke bukit ini. Mereka cari 3 hari. Ya, nabi-nabi, serombongan nabi ini bukan nabi yang nggak ngerti apa-apa. Dia tahu kok. Dia bilang sama Elisa, kamu tahu nggak?
itu Elia sebentar lagi Tuhanmu diangkat, katanya. Diangkat daripadamu, bukan ke surga. Karena kalau nanti ke surga, nah ini ya saya mau memberikan bukti juga yang lain. Dan jadi Alkitab ini menjelaskan lah. Karena Elia itu tidak diangkat ke surga dalam arti dia pergi, pergi tidak mengalami kematian. Enggak. Ini alasannya dulu ya. Yang pertama alasannya jelas, karena si Elia masih hidup, masih ada ketika Yosafat mati, punya anak si Raja Yoram itu, ya. Elia ngirim surat. Hanya Elia nggak tahu di mana letak Tuhan taruhnya di mana, itu yang nggak ketahuan. 50 orang nabi, 50 orang yang tangkas juga carinya nggak dapat, ya. Dan ketika Elisa melayani, memang Elia sudah nggak ada lagi, nggak melayani sebagai nabi di situ, ya. Elia nggak tahu di mana. Tadi ada surat kirim datang dari Elia. Berarti dia ada lah sebenarnya Elia itu, ya. Cuma karena dia sudah digantikan, posisi kenabiannya sudah digantikan oleh Elisa. Jadi Elia nggak ada lagi di situ, nggak ministry lagi sebagai nabi. Nabi dalam arti panggilannya itu untuk Raja Israel itu, untuk kerajaan Israel, ya. Ini alasannya berikutnya ini ya, kenapa kita berpendapat bahwa Elia itu nggak diangkat ke surga begitu, ya. Yang pertama, ya, kita lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Itu dikatakan semua manusia ditetapkan mati satu kali. Semua manusia. Enggak terkecuali, ya. Termasuk juga Elia, Henok juga itu termasuk, ya. Tapi kita nggak bicara soal Henok, ya. Ibrani 9 ayat, kita baca lah dulu ya. Biar Alkitab menjelaskan Alkitab sendiri, ya. Itu prinsip dalam penafsiran itu, Alkitab biarlah menjawab atau menjelaskan Alkitab sendiri. Jangan kita yang membayang-bayang Elia naik ke surga. Gimana? Maksudnya mengalahkan maut dengan tubuh jasmani, apa naik ke surga itu bagaimana gitu. Daripada kita ngebayang-bayang yang yang nggak jelas, yang mending Alkitab ini aja yang menjawab itu, ya. Nah ini ya, perhatikan Ibrani 9 ayat 27. Sini dijawabnya begini. Katakan, dan sebagaimana ditetapkan atas manusia, ini manusia ini semua nih, berarti Henok termasuk si Elia, untuk mati satu kali saja dan sesudah itu penghakiman. Jadi semua manusia divonis mati satu kali, gitu ya. Yang kedua alasannya, ya, upah dosa adalah maut. Ya, atau kalau dalam pohon kehidupan itu, kalau kau makan buah pohon pengetahuan ini, engkau akan mati. Istilah mati dalam Ibrani itu mutamut, artinya dying, you will die. Artinya ketika kau makan buah ini, buah pengetahuan itu, engkau akan mendapat jenis kehidupan maut yang berujung kepada kematian fisik. Itu sudah vonisnya. Semua manusia akan mati secara fisik satu kali, karena upah dosa itu maut. Makanya Paulus uraikan di surat Roma itu, sekalipun kita dalam roh jiwa diselamatkan, tapi tubuh ini mati karena dosa. Itu memang sudah vonis. Termasuk Elia, termasuk Henok juga mati dia. Mati beneran jasmani, ya. Kemudian yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 24, kalau kita baca. Di situ kebangkitan, ya. Di situ dikatakan Kristus sebagai buah sulung, orang pertama yang mengalahkan maut. Itu adalah Yesus. Dia masuk ke dalam maut 3 hari, dia bangkit. Enggak Elia, bukan juga Henok, ya. Tapi Yesus. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir lah ya, Yohanes 3 ayat 13 ya. Coba dulu kita baca, Yohanes 3 ayat 13 ya. Apa yang dikatakan di sini? Yohanes 3 ayat 13. Dikatakannya begini ya, saya pakai YLT ya. Dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Enggak ada seorang pun yang naik ke surga, ya. Kecuali dia yang telah turun dari surga. Siapa itu? Dijawab di sini, yakni anak manusia yang memang ada di surga. Memang kan manusia, firman itu, pada mulanya firman sama-sama Elohim, firman darah Elohim. Jadi, tidak ada seorang pun dikatakan di sini, ya. Makanya nggak usah membayang-bayangkan Elia naik ke surga, walaupun
di situ dibilang surga, pengertian itu makanya Alkitab mesti menjelaskan Alkitab. Perhatikan ini, tidak seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia, maksudnya Yesus. Jadi kesimpulannya Elia itu diganti oleh Elisa, tapi dia tidak naik ke surga, dia nggak ngalami kematian, bukan begitu. Elia ada, dia masih menulis surat, tapi ministrinya sebagai nabi untuk menegakkan kerajaan Israel agar menyembah Yahweh, itu yang diganti oleh Elisa. Ya. Nah sekarang coba kita ambil kesimpulannya dulu. Kita sekalian aplikasi dulu lah ya. Perihal ministri seseorang bisa nggak selesai itu banyaklah kasus-kasus itu sebenarnya. Ya. Sebenarnya Musa sendiri nggak selesai ministrinya, karena Musa itu dipanggil untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Itu panggilan Musa sebenarnya. Ya. Tapi Musa karena kesalahan itu waktu itu di mata air Meriba itu, dia nggak masuk ke tanah perjanjian. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti ini orang yang nggak nyampe itu berarti ditolak dan gagal dalam arti total semuanya hancur. Bukan begitu juga. Karena Musa ini pada akhirnya dia datang dalam penglihatan, walaupun dalam penglihatannya dengan Musa, Yesus dan Elia itu di tanah perjanjian kan itu kan. Gunung Tabor kalau nggak salah itu. Tanah perjanjian lah itu. Nah jadi soal tidak menyelesaikan ministry atau diganti jabatannya, diambil pelayanannya itu banyak kasus. Yudas juga begitu. Yudas mendapat jabatan kerasulan sebenarnya. Tapi karena dia karena duit jual Yesus ya udah diganti Matias ya. Jadi atau Barnabas ya. Tadinya Barnabas dengan Paulus itu satu tim kerasulan, melayani, mendirikan jemaat-jemaat, menetapkan penatua-penatua. Ini mereka nih, Paulus dan Barnabas. Kemudian di Kisah Para Rasul 15 cari keributan. Paulus mau pergi lagi, ayo, tapi jangan ajak Markus, karena Markus itu ketika dia udah mengalami kesusahan dia pulang, ninggalin tim itu. Jadi Paulus bilang nggak bagus kalau ngajak orang yang udah ninggalin kita, nggak mau susah sama-sama. Tapi karena Barnabas ini kemenakannya ada hubungan darah begitu, berkeras supaya Markus diajak, harus. Akhirnya selisih, pisah lah Paulus dengan Barnabas. Barnabas tetap masih melayani ke Siprus, ke Pulau Siprus, bawa Markus, tapi nggak dicatat lagi pelayanannya di Alkitab. Paulus milih Silas, dan pelayanan Paulus sampai akhir Kisah Para Rasul pasal 28 ada dia di situ. Jadi istilahnya pelayanan Barnabas sudah nggak bisa dijadikan contoh lagi lah. Sebenarnya Barnabas sudah berhentilah, selesailah ministry Barnabas karena konfliknya itu, ministry kerasulan itu ya. Dengan timnya bersama Saulus itu dihentikan, dengan Paulus dihentikan. Enggak sampai akhir lah. Ya. Nah kesimpulannya, marilah kita setia ya dengan panggilan kita, selesaikan tugas ya, itu penting sekali ya. Ini kita harus punya sifat kayak ya, saya belajar itu ya, kita jadi budak ya, jadi debu ya. Kerjakan tugas saja, nggak peduli respon orang lah, jangan lihat orang. Kalau nanti lihat orang, kita kadang-kadang lemah. Kita sedang ngerjain tugas kita tahu kita harus sampaikan firman, tapi karena orang lain ngeledek kita, barangkali cuekin kita, atau barang mengkritik kita, membuat kita sesat atau semangat, akhirnya kita jadi lemah. Ya, nah ini dia jangan. Udah jangan lihat dari orang lain lah, kita kerjakan aja tugas kita sebagai doulos. Budak, dan miliki juga karakter seperti debu itu, udah nggak bisa lagi dirubah kemana-mana, mau ditekan, mau disiram, mau dibakar, mau debu ya tetap debu. Nah yang begitu, supaya apa? Supaya selesai tugas kita, supaya jangan kita diganti orang lain atau di stop entah dengan cara, kadang-kadang kematian.
Banyak orang sebenarnya ministrinya kelihatannya sih, ya memang kalau orang mati, teman kita mati, ya selalu di situ tulis aku telah mencapai garis akhir, ya kan begitu. Sudah selesai tugasmu di dunia, ya itu kan kata-kata hiburan yang belum tentu dia itu selesai, belum tentu ya. Ya, orang kadang-kadang masih dia punya banyak jadwal sana sini udah dipanggil Tuhan karena stroke atau kolesterol atau karena apalah entah macam lah ya. Jadi ya kita berdoalah supaya mendapat kasih karunia untuk kita menyelesaikan tugas pelayanan kita. Haleluya. Amin.